Bapak Itu punya Trinitas. logos dan punya roh. Ya, Bapak itu punya roh. Trinitas. Tunggu, Bapak punya roh. Bapak punya roh ya? Ya, itu kan diberi ya. Saya memang diberi ya. Bapak punya roh dan punya tubuh nggak Bapak? Ada tubuh, betul. Berarti Tuhan Anda memang manusia dari awal ya? Kayak manusia banget ya? Tuhan, Punya tubuh, punya jiwa, punya roh ya? Manusia banget ya? makanya Manusia kan banget gitu. begini Mbak Umiri, Pak, dia kan tidak bisa didengar dan dilihat gitu kan. Loh, katanya punya tubuh, jiwa, dan roh, tapi nggak bisa dilihat dan didengar. Ini maksudnya gimana Pak? Konsisten lah Pak. Oleh karena itu kan supaya bisa dilihat dan didengar. Ya artinya bisa dilihat dong. Katanya nggak bisa dilihat, tapi bisa dilihat. Gitu. Pak, inkonsisten itu Pak. Katanya nggak bisa dilihat, tapi bisa dilihat. Maunya apa ini Bapak ini? Bisa dilihat atau enggak? Konsisten lah. Kalau dia tidak bisa dilihat, maka dia tidak akan pernah bisa dilihat Pak. Namanya aja juga nggak bisa dilihat. Gimana sih? Kalau dia bisa dilihat, maka dia bukan nggak bisa dilihat, tapi pernah nggak dilihat. Nah itu bahasanya Indonesianya Pak. Bapak Katolik tapi pemahamannya Nestorian kadang lucu. Jadi gini ya. Memang memahami Yesus kan itu dua hakikat. sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah kan. Yesus itu. Yesus sepenuhnya Allah, sepenuh manusia, itu unlogik, bertentangan dengan logik. Karena kalau dia sepenuhnya manusia, dia tidak punya sifat lain kecuali kemanusiaan, karena namanya sepenuhnya manusia. Gimana sih? Ya, kalau dia sepenuhnya ilahi, maka tidak mungkin pada saat bersamaan dia memiliki sifat yang lain tanpa non ilahi. Kalau dia memiliki sifat kemanusiaan, Tuhan Bapa itu bukan Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan, bukan. Tuhan yang kemanusiaan alias Tuman. Nih saya kasih yang coba dibaca Matius. Dari hipostatis union tuh nggak ada Pak. Bentar, coba dibaca Matius 11 25 sampai 30. Coba dibaca Matius 11 25 sampai 30. Nanti akan tahu di situ. Matius 11 Matius berapa? Matius 11 25 sampai 30. Aduh. Akan tahu di situ peran Yesus. Ya udah Bapak baca aja lah. Matius berapa? Di situ kan kuasa. Matius berapa Pak? Matius berapa? 11 25 sampai 30. 11. Ya. Terus Bapak baca di mana? Coba konteks yang Bapak jelaskan ke saya itu yang mana? Saya bingung gitu loh. Masa saya yang harus baca? Nanti saya bab yang jelasin pada akhirnya. Di situ kan segala kuasa diberikan pada anak kan. Tidak ada lah, iblis juga berkuasa loh Pak. Bapak gimana ini? Iblis berarti juga separuh Tuhan, separuh manusia, guys, separuh iblis. Gimana sih? Bukan. Kalau iblis kuasanya kuasa penyesat ya. Loh. Memang diberi kuasa tapi untuk menyesatkan. Dari mana Bapak tahu kalau Yesus bukan kuasa penyesat juga? Di situ pernyataannya iblis mengaku bahwa segala kalau kan Yesus mengklaim, iblis juga mengklaim. Pemahaman panjenengan yang itu dulu. Matius 11 25 sampai 30. Saya tuh enggak suka kayak gini kayak kodok, Pak. Ayat 1 belum selesai dibahas udah lompat ke ayat lain. Suka ya sudah. Enggak suka diskusi kayak gini. Ya, itu namanya Bapak ngajak saya, jeret-jeret saya. Ayat 1 belum selesai, udah lari ke ayat lain. Yohanes 14 ayat 6 aja belum selesai loh. Ini lari ke Matius. Ya, bukan terpotong. Kawan Anda kan minta tadi. Kawan Anda udah blunder. Ketika Anda bilang, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Segala kuasa telah diberikan. Mana ada ilahi punya sifat diberi kuasa, Pak? Ya, ilahi itu kalau diberi kuasa berarti bukan ilahi, Pak. Ilahi ini Allah kan, itu Tuhan itu dia punya kuasa memberikan kuasa, bukan diberi kuasa. Masa dalil bahwa dia 100% Tuhan adalah segala kuasa telah diberikan. Segala kuasa kepada Pak Jokowi juga sudah diberikan di Indonesia ini. Segala kuasa di Komar ini juga diberikan kepada saya. Emang saya Tuhan apa? Dan lagi pula ketika Yesus lagi-lagi Yesus berbohong.
Ya sudah, Ketika Mbak. Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, dia nggak pernah berkuasa di bumi. Jadi ketua RT aja nggak pernah. Aneh, Pak. Ya sudah, saya tak turun saja ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan ya, Mbak ya. Banyak banget Kayaknya- kesalahan Bapak secara logikal Ya, falasi Bapak boleh, kacau ya. banget Pak. Bahasa Indonesia aja Bapak gagal paham, serius. Ngeri banget nih orang Kristen nih, makanya kalian sesat. Parah. Parah kalian. Bahasa Indonesia aja kalian nggak ngerti. Masa ketika kita bicara tentang jalan kalian bilang dia tujuan, yang bilang dia Tuhan siapa? Jalan emang Tuhan apa? Ayolah, kalian makanya saya tanya kalian pendekatan kalian tuh menggunakan metode apa? Silakan. Mending Nggak, nanya Kak, aja aku deh daripada mau nanya, jelasin. Kak. Ini biar apa lagi nih Kak? Biar debat-debat agama Halo, ini. halo. Fungsinya biar Siapa apa yang mau nih? Tadi bicara saya dulu? naik, belum saya Yang mau ngomong. bicara siapa dulu nih, Hotman atau si manusia? Yang mau ngomong siapa dulu gantian, jangan dua-duanya sekaligus ngomong. Ya Hotman, apa pertanyaannya? Ah, aku mau nanya lah Kak, apalah fungsinya debat agama ini Kak? Mencerdaskan anak bangsa. Dari mana jalannya mencerdaskan anak bangsa Kak? Aduh. Mencerdaskan anak bangsa dengan menunjukkan kepada anak bangsa yang tidak bisa membedakan mana Tuhan manusia dan manusia bahwa Tuhan dan manusia itu beda. Mengajarkan bahasa Iya, Indonesia orang bagaimana Kak. beda firman dengan yang berfirman. Itu mencerdaskan. Tunggu dulu, Kak. Memperbotol itu adalah mengatakan bahwa ayam itu bebek, Tuhan itu manusia. Tunggu Manusia itu dulu, tentu Kak. memperbotol. Tugas saya karena di Indonesia dikatakan kita punya kewajiban bersama. Kamu nanya tapi nggak mau jawaban saya. Nih maunya apa kamu itu? Enggak, kalau memang betul agama orang Kakak. Kamu nanya ke agama- saya jawab kok kamu nggak terima. Maunya apa gitu loh? Bukan loh Kalau Kak. nggak mau mendengar jawaban saya nggak usah nanya Membahas- gitu loh. Membahas agama kami seolah-olah kayak agama kami agama yang salah. Lah memang agama yang salah. Loh, Di dalam memang salah, perspektif buktinya agama kenapa lain, agama Anda Kristen salah. paling banyak di Kalau dunia, saya Kak? bilang agama Anda benar, berarti saya hipokrit dong. Masa Kalau saya bilang agama agama kami Anda salah? benar, kalau agama Anda benar, saya jadi Kristen lah. Ini gimana ini Iya, konsepnya ini, kalau brotherku agama ini? kami salah, kenapa agama Kristen paling banyak di dunia Kak? Karena Yesus yang berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Justru yang sedikit yang benar kok, yang banyak itu sesat. Gimana sih? Baca kitabmu itu, brother. Kok malah ketawa ini orang? Iyalah Kak. Sebetulnya kalau menurutku Kak, debat agama ini nggak ada fungsinya. Ujung-ujungnya orang Kakak menghina. Karena Anda tidak peduli. Bukan menurut Anda itu sesuatu yang tidak perlu kami dengarkan. Karena menurut Anda adalah lebih baik manusia itu tersesat. Karena Anda tidak berani menyampaikan kebenaran. Padahal di kitab Anda disuruh pikul salib loh. Kabarkan Injil ke seluruh makhluk. Anda berani tidak mengikuti tantangan Yesus? Yesus menyuruh kabarkan Injil ke seluruh makhluk. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Anda bilang menurut saya nggak usah loh. Menyebarkan Enggak. ajaran itu Enggak, kalau di cuma- hadapan publik ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ditentang, didebat oleh orang lain. Kalau nggak berani didebat jangan ngomong. Padahal Tuhan Anda suruh untuk sebarkan Injil ke seluruh makhluk kok. Gini aja, aku Kok tiba-tiba Anda bilang jujur pendapat aja, emang aku- pendapat Anda apa aku nggak coba? ada data Kak. Tapi Hah? aku jujur aja, aku nggak ada data memang. Cuman Ya udah jangan bertanya aja, kan nggak disuruh ngejelasin kalau kamu nggak punya data. Bertanya aja Halo, sudah. halo. aku mau nanya lah nih Kak. Sabar manusia, bisa sabar dulu. Apa? Mau nanya apa? Kemarin aku nengok Edis TV kan. Aku nengok ada latar belakangnya. Apa betul kencing unta disucikan? Gak ada cerita kencing unta disucikan. Ya, yang disucikan itu di agama kalian justru tai sapi, karena tai sapi sepadan dengan Yesus menebus dosa kalian. Baca kitab kalian tuh. Aduh. Kencing kalau di Boleh Bible, gitu, kalau di Kak. Kristen itu kencing Tuhan yang disucikan, kencingnya Yesus kan. Nggak kencing mamanya aja nggak boleh. Emang ada larangan di kitabmu minum kencing sendiri? Ujung-ujungnya menghina kan? Ujung-ujungnya menghina kan? Loh, Udahlah, Kak. Kenapa menghina? merasa terhina? Gini loh, kalau seandainya agamanya kotor, dikasih tahu kotor, kok malah terhina sih? Kalau agamanya sesat, dikasih tahu sesat, kok malah merasa terhina? Lucu kamu ini. Kamu tahu nggak Tuhan kamu terkutuk di tiang salib? Jangan-jangan nggak tahu lagi nih anak nih bahwa Tuhan yang terkutuk di tiang salib Galatia pasal 3 ayat 13. Nggak tahu kamu nih? Ih, ngeri nih orang Kristen kayak gini nih. Cuma di gereja doang nggak pernah baca Bible. Baca datamu dulu. Galatia pasal 3 ayat 13 Tuhanmu terkutuk loh. Kalau air kencing onta itu suci, lebih suci kencing onta daripada Tuhanmu sendiri. Baca. Tai sapi menebus dosa kamu tahu nggak? Salah loh, Kak. Ah? Terlalu suci kali pun salah. Ujung-ujungnya orang kakek ini Apa lah. yang terlalu suci? Suci itu definisinya apa? Arti suci apa? Kamu ngerti nggak yang kamu omongkan ini apa? Coba, kamu tahu tidak di perjanjian lama yang menjadi penebus dosa orang Israel itu tai sapi. Nah, dalam agama Kristen yang menjadi penebus adalah Tuhan. Jadi tai sapi sama Tuhan selevel. Tes, kedua, boleh ditanggapi nggak yang Kak Rifa ini ngomong itu? Silakan. Ya, Arang dulu mau ngomong yang tadi dibilang penembus dosa
orang Israel itu tai sapi ya. Ya, Bisa nggak bisa apa? saudari membuktikan bahwa itu betul? Nih, saya buktikan Ada ya. datanya loh, keluaran. Saya buktikan. Ya, Ya, kita baca buktikan. baik-baik ya. Kita baca sama-sama pakai bahasa Indonesia. Ini nih. Ya. Perhatikan teman-teman yang baik, yang ganteng-ganteng di luar sana. Keluaran pasal 29 nomor 14. Tetapi daging lembu jantan itu, koma, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kalau orang Yahudi tai sapi dijadikan korban penghapus dosa, kalau kalian Tuhan sama tai Tuhan, kalian tumbalkan penghapus dosa kalian. Nggak, kakak pun lucu. Jadi kalau contohnya Tunggu dulu. Saya selesaikan dulu saya ngomong. Itu kan Mbak Rifanya cuma mengambil satu ayat kemudian disimpulkan alasannya sendiri gitu. kan. Jadi Iya kan? jelasinlah ke saya. Kamu jelasin. Saya tunggu penjelasan kamu. Ya itu kan berbicara tentang persembahan bangsa Yahudi kepada Tuhannya. Terus? Terus? Yesus Ada itu kan kor- persembahan kan? Terus Yesus ada kan korban. tumbal. Penghapus Terus ada dosa. korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa itu apa di situ, Bro? coba kakak mikir gini. Baca lagi. Diam dulu kau, si Andrang dulu ah. Kamu memayau kok. Andrang Kalian jelasin itu itu. jelaskan ke saya. Tunggu dulu. Tetapi Tunggu daging dulu. lembu, koma. Tetapi daging lembu jantan itu, koma. Kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah penghapus dosa. Tai sapi dulu penghapus dosa. Giliran kalian Kristen, Tuhan penghapus dosa, mati di tiang salib. Kalau dulu Iya, dibakar, kalau sekarang disalib. Maka Tuhanmu selepel dengan tai sapi. Loh, kok ngomongnya begitu Mbak Rifa? Kalau di Kok orang ngomongnya- Ibrani, penghapus dosanya Iya. tai sapi. Nah, kalian Iya, Tuhan dengan tai-tainya. Gimana tuh? Maksudnya kan saya paham Ibu Rifa ini kan orang berilmu. Tapi kok jatuhnya ke menghina keyakinan orang? Kok menghina? Coba dengarkan. Iya. Tetapi daging Enggak, lembu tunggu, jantan tunggu itu dulu. termasuk Tunggu dulu. kulitnya dan kotorannya dibakar untuk penebus dosa. Dan Kak, Tuhanmu aku- itu adalah penghapus dosa karena aku ditumbalkan. turun ya, Kak. Maka ketika turun. orang Yahudi itu menjadikan kotoran sapi sebagai tumbal untuk penghapus dosa, kalian Tuhan dengan tai-tai Tuhan sekaligus jadi penghapus dosa. Jadi Tuhan kalian dengan tai sapi nggak ada bedanya, dengan lembu nggak ada bedanya Tuhan kalian. Makanya Tuhan kalian dikatakan anak domba kan? Mbak Rifa ini manusia biasa sih apa Tuhan ya apa dewa? Kok Saya begitu? manusia Coba- biasa yang nggak mau Iya, manusia biasa. dibodoh-bodohi. Aku izin turun Ya, ya, Kak, manusia ya. biasa kan? Manusia biasa kan? Ya. Apa kapasitas Ibu Rifa kok sampai keluar ngomongan itu ke orang lain? Kapasitas Kapasitasnya saya apa? adalah sebagai seorang manusia yang berpikir, seorang yang belajar, yang tidak rela dunia ini dirusak peradaban hanya karena orang-orang yang mengatakan Tuhan itu manusia itu adalah Tuhan, sementara definisi secara ilmiah sudah ditentukan. Orang-orang Iya. ini akan merusak peradaban. Jadi kapasitas saya adalah sebagai orang yang belajar di tataran ilmu pendidikan, komunikasi penyiaran Islam. Saya mencoba menunjukkan betapa orang Kristen ini sedang menghina Tuhannya dengan menyamakan Tuhannya sama tai. Ya gini Mbak, silakan aja Mbak mencerdaskan umat Islam, tapi jangan menghina keyakinan orang lain. Loh, karena di mana gini loh, penghinaannya? Mbak. Coba, Tunggu, menghina, di Mbak. mana Tunggu. penghinaan saya terhadap keyakinan orang lain? Tunjuk datanya. Itu omongan Mbak tadi yang menyamakan Yang mana? keyakinan orang Kristen itu sama dengan tai gitu loh. Itu kan Saya menghina loh. tanya, saya tanya. Di sini ketika tai sapi dijadikan korban penghapus dosa, Yesus korban penghapus dosa enggak? Ya apa? Itulah saya tanya, apa kapasitasnya Ya Mbak? udah selepel. Enggak Apa saya lah. menghina? Itu konsekuensi loh. Gini, Gimana sih ente? sekarang saya tanya balik, misalkan, kenapa kalau Islam bertanya, Kristen menjawab, tetapi ketika Kristen menjawab, kenapa dipolisikan? Karena kalian menipu, memfitnah Loh, dan tidak membawa data. gini. Contoh si Gini anak kan. Batak, si anak Gini kan, Batak Pak. bilang apa? Enggak. Anak Jawab Batak mengatakan, kau ginilah, kau tanya aku jawab kau nggak terima. Si Gracia Pelo kenapa ditangkap polisi? Dia bilang Nabi Muhammad menggagahi, tertarik dengan Zainab. Dia buat sesuatu yang tidak tertulis. Saya menggunakan yang tertulis. Saya berdata dan ilmiah. Itu ada Sementara kalian Kristen kebanyakan menipu. Kenapa? Kalian tidak punya kapasitas membahas Al-Quran. Sekarang Kalian saya tidak tanya, mengerti bagaimana mentafsir Al-Quran. Tidak mengikuti kaidah ilmu Islam.
Tapi kalian mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Wajar kalian ketangkoi polisoi karena kalian menipu. Bukan. Kami orang Kristen tuh, Mbak. Diapain pun dihina kami, dibakar kitab suci kami tidak akan membalas karena kami percaya. Bohong, Dengar jangan dulu, nipu dengar dulu. lagi depan saya. Anda Dengar tahu tidak dulu, yang dengar. menjajah negara ini siapa? Orang Kristen. Yang mengadakan kolonialisme itu menggunakan doktrin interkaitera Kristen. Para penginjil kalian itu membawa doktrin rasisme, nomen sensi. Baca buku nih. Para Itu kan penginjil yang kalian yang datang ke Mbak. Indonesia itu bersama dengan penjajah. Jangan bilang orang Kristen baik-baik saja loh. Baca Oke, sejarah. gini Mbak, gini Nah, Mbak, ini kok ngaku-ngaku depan saya nih orang. jangan, orang Kristen tuh jangan Mbak ambil satu ukuran semua. Sekarang kalau saya balikin, Islam Apa? mengajarkan teroris, Mbak, terima nggak? Dalilnya mana? Coba tunjukkan. Kalau Kristen mengajarkan membenci, saya punya dalil nih. Saya kasih data nih. Kristen mengajarkan Nggak perlu dalil itu. Mana dalil kalau Islam mengajarkan jadi teroris? Kalau saya bilang Yesus mengajarkan kebencian, saya punya datanya. Ya, bro, Ya, bro nih. Andra, bentar dulu dia dulu suruh buktiin. Mana buktinya? Islam mengajarkan begituan. Datanya mana? Enggak. Gini loh, yang saya kau ngarang, saya- nggak bagus kau. Datamu dulu mana datanya? Nih. Mana datanya? Kalau saya bisa mengatakan nih, Tuhanmu mengajarkan kebencian nih, bahkan bukan kepada kami, tapi kepada keluarga diajarkan membenci, apalagi kepada kami. Kalian nggak tahu bagaimana ideologi rasisme yang dibawa sama penginjil kalian yang dari Jerman itu? Belajarlah sejarah, brother. Nih, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, atau saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau nggak benci keluarga, nggak bisa ikut Yesus. Jadi kalian supaya ikut Yesus, benci dulu sama keluarga. Keluarga aja kalian benci, apalagi sama kami, coba. Gokil nggak ajaran kalian? Gokil. bisa nggak Mbak buktikan di mana kami membenci, Mbak? Oke, saya buktikan. Ya, Kalau buktikan, bicara Mbak. perorangan ya, itu nggak ada guna. Karena kamu sendirian, kamu di kalangan mayoritas, nggak mungkin kamu membenci Ya, kami. Ini saya kita kan tunjukkan. di sini kan saya Ini saya tunjukkan dulu. Katanya saya suruh tunjukin ini gimana nih orang nih. Tunggu pakai Saya data. tunjukkan kepada Anda, selama 600 tahun, inkuisisi terjadi gara-gara kebencian orang Kristen kepada orang yang berbeda dogma dengan dia. Inkuisisi Spanyol, berapa tahun? 600 tahun. Dasarnya apa? Kitab Lukas. Rumah bapakku harus penuh. Siapa yang mentafsir itu? Agustinus. Kemudian, doktrin interkaitera, Paus Alexander ke-6, mengajarkan bahwa orang Kristen itu boleh menghabisi orang yang dianggap dia barbar. Bawa ke Kristen, kalau nggak dihapuskan. Makanya orang Kanada itu habis gara-gara doktrin interkaitera. Para penginjil dari Jerman datang membawa paham apa? Rasisme dan nasionalisme. Apa paham rasisme? Mengatakan bahwa orang di Asia Tenggara ini boleh diperbudak. Makanya ketika Nomensen itu mau masuk menginjili ke Tanah Batak, dia bersama penjajah. Lu pikir penjajah ke sini membawa damai? Tuhan sendiri bilang begini kok, jangan menyangka aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Tuh ajaran Tuhan kamu. Nih aku kasih datanya. Gimana nih ceritanya? Kamu tahu koalisi Injil dan pedang yang digagas oleh RMJ atau sekarang ini HKBP? Karena HKBP itu penerusnya loh. Nih, mana bukunya tadi tuh? Loh, mana buku aku? Nah, kamu beli buku ini nih. Di buku ini jelas nih, saya udah tandai nih bahwa koalisi Injil. Nah, peran nih kamu baca di ininya, di sinopsisnya nih. Peran misi Protestan Jerman dalam sejarah Tanah Batak dan dalam perkembangan masyarakatnya tidak dapat disangka lagi. Namun yang masih diperdebatkan sikap para misionaris dalam proses penjajahan Tanah Batak. Nah, dalam berdasarkan dokumen-dokumen otentik yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok, ya, bahwasanya ternyata aku ditombak bentar lagi nih kayaknya ya Kak. Nanti aku ganti akunnya Kak. Bahwa ternyata justru si penginjil kalian sendiri minta Belanda supaya menguasai daerah Batak. Ini Kak kebencian namanya ini, bekerja sama penjajah. Kebaikan itu kerja sama penjajah. Ini kebencian ini bekerja sama. Nih Ocu di mute dulu. Datanya suaranya putus-putus. Kak, saya naik lagi pakai akun satu lagi. Ketombak. Iya. Bang Handi ketombak apa ya? Ya, bentar saya mau naik dulu pakai akun satu lagi nih. Iya. Yang dia muslim dulu. jangan minta permintaan dulu apa? Ini banyak banget permintaan. Silakan, kalian itu jangan curhat sama saya. Kita diskusi akademis saja, bawa data. Mana? Enggak gini, kita bawa data pun tetap Mbak
tetap akan menolak bahwa seluruh isi Alkitab itu tidak benar. Kok kamu nuduh-nuduh saya menolak? Ya, ya kan kalau kan iman Kristen mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Mbak Rifa kan nggak mungkin mengakui itu, nggak akan mungkin menerima kan? Ini bukan masalah percaya nggak percaya. Ini masalah kita bicara itu argumen kita didukung sama data. Ini gimana sih, Bre? Iya. Diskusi itu bukan menjadikan kamu percaya sama Al-Quran, saya percaya Bible, enggak. Dimana kita kalau bicara tuh tanggung jawab sama argumen kita. Nah, sekarang saya Kalau tanya. kita bilang bahwa ini begitu, mana datanya? Ini kalau Iya. ngomong cuman asumsi doang, ngapain ngomong di depan publik, Bre? Saya nanya Mbak Rifa. Kalau bagi Nanya saya aja dari tadi. Ya, nanya lah, nanya kan bertanya Kan dari nggak tadi masalah. saya sudah turu. Kalau kan Anda tidak cukup mampu berdiskusi dengan saya, tidak punya data, kan saya suruh bertanya aja dari tadi. Nggak dengar apa? Orang Kristen di sini bertanya aja loh ke saya loh. Sebenarnya data saya ada, tapi nggak apapun yang saya data apapun yang saya Aduh, Mbak pasti omongan bantah. Anda itu berarti Anda sendiri insecure bahwa data Anda itu benar atau enggak. Ini orang Kristen, tolong jadi orang Kristen, jangan sok jadi Tuhan. Seolah-olah Anda tahu masa depan. Belum Enggak, bikin data bilang saya membantah. Artinya kami Anda sudah tidak percaya dengan agama Anda ini. Gimana Bukan ini, tidak Bre? percaya. Bukan tidak percaya. Udah Begini diskusi loh. aja, nggak usah curhat, Bre. Udah nanya aja, Bre, nanya aja. Ya, Kalau nanya. nggak mampu punya data, udah nanya aja, udah. Saya nanya aja. Apa sih niatnya Mbak Rifa ini membawa topik-topik seperti ini? Apa niatnya apa? Untuk mencerdaskan anak bangsa, ngerti nggak sih? Anak bangsa Ada mana? orang yang suka, rakyat Indonesia lah. Ada orang yang suka membahas tentang politik, silahkan. Ada orang yang suka membahas tentang artis, silahkan. Saya suka membahas tentang agama. Kenapa rupanya? Karena itu bagian dari ilmu. Karena, Ilmu itu iya. prinsipnya universal. Persoalannya Anda itu masuk di dapur orang, menjelaskan isi dapur orang. Tunjuk kepada saya kapan saya menjelaskan agama Anda tanpa permintaan saudara Anda Kristen sendiri. Saya tadi justru ditanya bagaimana pendapat saya memahami kitab suci Anda dari kawan Kristen Anda. Saya nggak dari Ini tadi orang gimana saya- sih? Dari tadi saya nggak pernah nanya-nanya tentang ayat, tapi Mbak sendiri membahas, menjelaskan sendiri. Saya bukan menjelaskan, saya membacakan. Kok ngerti nggak arti menjelaskan? Kalau begitu Orang bacaan orang yang bisa dijelaskan. Ini malah Betul kok nih, malah betul. curhat. Kalau Bukan kau curhat. tak mau diskusi, ngapain kau turun aja kau? Iya turun Di aja. sini kenapa ruang di sini juga? diskusi. Masalahnya begini loh, ini kan Apa masalahmu? Aku tanya Masalahnya apa? kau. nggak ada masalah dengan saya. Nah, kalau Cuma nggak ada masalah, kau nggak usah serang-serang orang. nggak ada Apa? menyerang, nggak ada menyerang orang. Tadi dengan mengatakan ikut campur dapur orang, Iya, iya jelas lah kalau Loh, kita sudah menjelaskan. di sini keyakinan sudah jelas, di sini ruang diskusi. orang. Ya nggak Paham apa-apa. nggak? Juga nggak apa-apa. Diskusi. Udah, Arang kamu diam. Pertama kamu nggak berhak ngatur saya. Saya wanita merdeka. Saya punya hak demokrasi. Kalau kamu tidak suka Bible mau dibaca, suruh LAI tutup Bible itu supaya nggak dibaca. Tutup mulut itu dogimu itu, berisik. Kau Masuk mau karung masih dulu. di sini atau saya turunkan? Hah, Ara? Mau di sini atau saya turunkan? Ya, biar dulu di sini saya mau ngomong sama dia. Pertama, kamu ini justru menghalang-halangi proses belajar mengajar. Ngerti? Kamu menghalangi orang Indonesia yang merdeka bayar pajak kayak saya ini, bayar biaya kuliah, menghalangi proses saya melakukan belajar mengajar dengan melakukan dialog. Kamu itu tidak toleransi. Kalau kamu tidak suka saya bacakan kitabmu, ajukan kepada gereja dan pemerintah untuk membuat stempel di kitabmu. Tidak boleh dibaca kecuali untuk Kristen. Kalau ada yang baca di luar Kristen, masuk penjara 10 tahun. Undang-undang saya tidak langgar, Al-Quran saya tidak saya langgar, moralitas saya tidak langgar. Lalu siapa Anda keberatan dengan apa yang saya lakukan? Gitu loh. Jangan kalian mau bawa kami ke zaman kegelapan lagi loh. Tanya aja, kan saya bilang nanya aja kalian di hadapan saya. Itu pun sulit kalian. Lanjut. Ya kan lanjut. Iya, ini ada Pak Totor nih. Pak Totor nih kayaknya pendeta nih. Pak Totor, selamat malam. Selamat malam semua. Ya, Ya, silakan. malam Pak Totor.
Mau berdiskusi atau mau bertanya saja Pak? Silakan Pak, ambil tempat. Kalau berdiskusi harus Saya menggunakan mau data dan metodologi menyampaikan- dalam berdiskusi. Mau menyampaikan pendapat sedikit, semoga berterima. Pendapat terkait apa Pak? Terkait materi diskusi atau komal ini? Ya, terkait materi diskusi. Yang mana itu? Terkait tentang apa? Kalau menurut saya, sejak awal mula Alkitab dan Al-Quran itu sudah sangat jauh berbeda, mulai dari penciptaan. Kalau di kitab kami Kristen, penciptaan manusia itu di bumi. Nah, kalau di kitab kami manusia pertama itu Adam dan Hawa. Jadi udah sangat berbeda. Penciptaan yang pertama di bumi, kalau kami mungkin di Islam di tempat lain begitu. Nah, jadi udah sangat berbeda. Kalaupun mau diperdebatkan, sudah tidak apple to apple sebenarnya. Sudah tidak apple to apple, mulai dari Saya tanggapi penciptaan. langsung ya Pak. Mudah saya tanggapi karena itu sudah ada kuncian tuh, tidak apple to apple. Saya jawab dulu. Iya. Yang menjadikan Al-Quran dan Bible apple to apple nih siapa? Wallahi saya tidak rela Al-Quran disamakan dengan Bible Pak. Nah, iya, memang nggak Terhina nggak saya Pak. Masa nggak ada perkataan Allah persamaannya. disamakan nama catatan manusia? Diam dulu. Diam dulu sebentar. Sabar dulu, saya lagi ngomong nih. Di sini kita bukan sedang menunjukkan bahwa Islam itu sama dengan Kristen. Enggak rela Pak saya disamain. Orang Kristen Tuhannya manusia kok. Konsepnya 3 Trinitas kok. Katanya 1 tapi 3, katanya 3 tapi 1 kok. Enggak jelas. Bahkan tidak bisa dipahami pakai akal sehat kok. Makanya dikatakan misteri. Islam itu jelas konsepnya monoteis. Islam itu Al-Qur'annya perkataan Tuhan, bukan karangan manusia. Kitab Anda karangan manusia. Yang kita perdebatkan di sini, Pak, di sini kita berdebat tentang tataran siapa di antara Islam dan Kristen ketika punya klaim bisa membuktikan. Siapa di antara orang Islam dan Kristen ketika membawa pengajaran ternyata betul tertulis dalam kitabnya. Bukan masalah ini kita beda terus kita nggak perlu diskusi, bukan. Karena kami umat Islam punya hak menjawab dan mengcounter. Karena kalian Kristen juga sering bahas kitab kami. Kami punya hak. Hak kami apa? Hak jawab. Hak kami apa? Mencerdaskan bangsa. Menggunakan kaidah apa? Ilmiah. Apa contoh pendekatannya? Bahasa Indonesia. Bagaimana mungkin kami terima ada bahasa Indonesia yang diperkaus? Contoh, masa Tuhan sama dengan manusia? Yang namanya Tuhan secara esensi dalam kaidah bahasa adalah pencipta yang tidak diciptakan. Dari kata hiperkorek Tuhan. Tapi manusia adalah ciptaan. Tiba-tiba ada Tuhan yang manusia itu. Ini kan bertentangan dengan kaidah bahasa. Buat ajukan kamus baru. Kalau bagi Kristen Tuhan itu ya manusia itu ya Tuhan. Silakan. Oh, kalau sudah keluar di KBBI nanti bahwa dalam Kristen, di iman Kristen, mereka memahami bahwa Tuhan itu ya manusia itu ya Tuhan. Saya terima nanti. Walaupun saya kritisi di tataran apa? Ini tidak logik. Karena pada saat Tuhan itu sebagai Tuhan, mustahil dia adalah manusia. Kecuali dia Tuhan kemanusia-manusiaan. Laki-laki aja Pak, pakaiannya kayak perempuan, namanya lady boy Pak. Bukan laki-laki lagi Pak. Perempuan aja ketika dia menggunakan pakaian seolah laki-laki, dia dikatakan tomboy. Ada makhluk gaib yang menyamar menjadi manusia, hidup di tengah manusia, disebut dengan siluman, Pak. Nggak bisa dikatakan makhluk gaib lagi. Dia udah jadi manusia, tapi nggak bisa juga dikatakan manusia. Kenapa? Dia dari makhluk gaib. Ada Tuhan jadi manusia, dikatakan Tuhan yang nggak bisa. Dia udah jadi manusia kok. Maka Tuhan jadi manusia itu artinya adalah tuman, Tuhan kemanusia-manusiaan atau manusia ketuhan-tuhanan. Itu esensi loh, Pak. Belajar bahasa Indonesia, Pak, biar nggak menyesatkan orang, Pak. Itu yang kita debatkan ini adalah pemikiran yang keliru yang menyesatkan dari segi bahasa, dari segi logika. Nggak bisa dibiarkan. Boleh kalian imani, bilang itu kami, ya kalian nggak masuk logika ajarannya, ya terima kenyataan. Karena secara logika Tuhan bukan manusia, kecuali Anda akui Tuhan manusia nggak menurut Anda? Sudah, Bu? Silakan. Yang saya debat ini bukan keyakinan Anda, tapi Ya, pemikiran sudah. yang sesat dan keliru di hadapan publik, kan? Nah, sudah. Seumpama saya benarkan Ibu Rifa, saya benarkan Ibu Rifa. Saya benarkan pernyataan Ibu Rifa. Apakah itu mengganggu iman Bu Rifa? Pak, ini bukan masalah terganggu bentar, dan Bu, jangan terganggu, Pak. dipotong Kok dulu. Ibu tadi ngobrol panjang lebar, mengganggu saya diam. saya kalau kalian Saya diam Kristen tadi, itu Ibu ngobrol 5 menit, saya Kan diam. nanya. Loh, Anda kan nanya. Saya masih beberapa kata. Anda nanya. Loh,
Keributan dari tadi Tanya bertanya, tadi- saya diem. Anda bertanya ke Oke. saya. Anda ya salah Anda lah. Saya bertanya Anda Kalau- berarti salah Anda, bukan salah saya. Kalaupun saya iakan pendapat Anda semua, apakah itu mengganggu iman Anda semua? Boleh saya jawab? Itu pertanyaan Anda. Bentar, saya masih ngomong. Mana sih ini? Emang saat saya ngomong dengerin dong. Ya itu bertanya ngapain? Nggak perlu dengarin. dijawab kalau gitu. Ya Itu lanjutlah. pernyataan. Pertanyaan ini penyesatan nih. Nah. Antara pernyataan dengan pertanyaan aja nggak bisa Apakah bedain. Ini kata-kata penyesatan. saya akan menyesatkan Anda? Bukan. Anda bilang apa? Apakah kalau kita ini mengganggu itu, apakah itu pertanyaan bukan pernyataan, Pak? Bapak menyesatkan pakai bahasa Indonesia loh. Bagaimana mungkin pertanyaan Bapak bilang pernyataan? Nih gimana sih, Pak? Belajar dong bahasa Indonesia. Ah, parah nih. Jangan sampai Boleh anak saya SD demo teruskan? loh nanti, Pak. Anak Boleh SD saya nanti teruskan? demo gara-gara Bapak loh. Bahasa Indonesia diperkaus sama Bapak nih. Kita nih berbahasa Indonesia loh. Masa bahasa Boleh Indonesia saya teruskan? Boleh, tapi jangan menyesatkan, Pak. Apakah saya membenarkan kata-kata Anda? Oke, saya ikuti. Tapi kalau itu mengganggu iman Anda, ya terserah Anda. Kata-kata Anda mengganggu iman Anda. Kan itu, mau saya percaya dengan seperti kata-kata Anda, ya silahkan keberatan. Mau orang percaya dengan batu, ya silahkan percaya dengan batu. Nah, seperti kata Ibu tadi, Bu Rifa, bahwa banyak muncul, ya kita sebutkanlah apologet. Tetapi kalau kita tarik benang merahnya, yang pertama sekali itu melakukan menghina atau mencampuri agama saya, agama sebelah, bukan kami duluan. Jadi dengan kata lain Nah, begini. coba tunjukin data kalau agama Diam saya dulu. Diam mengganggu dulu. agama Anda. Nggak boleh, ini fitnah Diam ini. dulu. Kalau saya nggak bisa lah, Anda memfitnah kok saya disuruh diam. Enak aja Anda. Di Diam hadapan dulu. saya Saya penipu, selesaikan pemfitnah, dulu nggak akan saya tunjuk data kalau agama kami mencampuri agama Anda sejak awal nih. Kurang ajar nih fitnah nih, nggak bisa gue diamin nih. Lanjut, tunjuk data dulu. Kalau saya Dan kasih tidak tahu mungkin- kurang ajarnya orang Kristen terhadap orang Islam, saya bisa kasih data nih. Tunjuk. Tidak mungkin yang pertama. Data ini apa sih orang Tidak ngomong pakai mungkin yang data? pertama. Data fitnahan Anda bawa dulu. Gimana sih ini? Kok bilang kami mengganggu kalian? Sejak kapan kami bisa mengganggu kalian? Datanya dulu bawa. Buka data. Kalau enggak kau nggak akan ku buka mute-mu. Buka datamu, buka kameramu. Jangan mencongor di Komal ini. Cepat. Saya tunjukkan kekurang ajaran kalian kepada agama Islam. Nggak usah banyak cerita. Kalau saya punya data, nih saya tunjukkan datanya nih. Kalau saya ada data, jangan kalian, aduh parah kalian ini. Kalian yang berbuat jahat, kami yang kalian tuduh. Emang kelakuan kalian emang kadang-kadang ngadi-ngadi kalian. Kalian tahu Yohanes Damaskus itu abad keberapa hadir? Mengatakan bahwa Islam itu adalah sekte sesat dengan mengatakan nabi kami nabi sesat. Ada nabi kami menghina agama Kristen. Lakum dinukum waliyadin. Ada nabi kami mengajarkan menghina Tuhan kalian yang kalian kutuk di tiang salib. Galatia pasal 3:13. Tuhan saya mengajarkan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, bahkan sembahan kalian sendiri kami tidak boleh hujat. Kalian bilang agama kami mengganggu kalian. Tunjuk data dong. Nih, saya pakai data nih bagaimana kekurang ajaran kalian para orientalis, para polemikus dari kalian memakai kata Tuhan kami disamakan dengan Tuhan kalian. Satu. Istilah-istilah di kitab kalian banyak mengambil istilah dalam Al-Quran kami. Ruhul Kudus, pneuma kalian itu. Allah lah kalian bilang. Nih saya kasih data nih di sini nih. Kalau bicara sama saya pakai data, jangan kalian memfitnah di hadapan saya. Itu bukan lagi edukasi. Itu namanya kriminal itu. Menista kalian di sini. Kalian bilang agama kami mengganggu. Tunjuk datanya. Kalian giliran dikasih tahu nih. Nah, jadi bilang kita yang ganggu mereka. Peduli setan kalian mau jadi Kristen, nggak peduli saya. Emang ada ketika kalau ada orang Kristen maka orang Islam masuk neraka? Ada gitu? Nyembah botol kecap kalian juga kami nggak masalah kok. Kok kami pula yang ganggu-ganggu kalian? Mana datanya itu? Tinggal di mayoritas Islam bilang pula kami yang ganggu. Ada ya kalian nih. Nih saya tunjukkan kepada kalian data kitab kalian nih. Enak aja kalian. Silakan pakai data. Kalau sama saya nggak pakai data, nggak usah ngomong. Nih, kamu perhatikan ini siapa Yohanes Damaskus ini. Nih.
Kamu tahu nggak siapa John Damaskus ini? Ini orang pertama yang merendahkan Nabi Muhammad dan merendahkan Islam loh. Ini Kristen loh ini, di abad ke-6 nih. Nah, 676. Ini John Damaskus, patriark gereja kalian loh. Jadi kalian kalau mau menuduh kayak saya, ada datanya. Kalau saya bilang bahwa Kristen yang pertama sekali merendahkan agama Islam, saya punya data. Yohanes Damaskus, orang yang menghina Nabi Muhammad, orang yang menghina Islam, mengatakan Islam itu ada sekte sesat dari kalangan kalian, dengan menuduhkan narasi-narasi liar terhadap Nabi saya. Nah, kalian apa data kalian? Di mana orang Islam secara universal mengganggu kalian? Sopronius saja ngasih kunci Yerusalem kepada Umar Ibn Khattab. 400 tahun Yerusalem itu kurang lebih aman di bawah pemimpinan para khalifah. Baru tentara salib datang untuk mengambil makam Tuhan itu. Siapa yang melakukan kolonialisme? Kristen. Siapa yang melakukan genosida? Kristen. Siapa yang melakukan asimilasi paksa? Kristen. Siapa yang membawakan para penginjil kalian yang datang ke tanah Batak untuk menganeksasi, meminta Belanda menganeksasi wilayah Batak itu? Pakailah data kalau ngomong, jangan kayak gitu. Kita di sini edukasi akademis. Saya tidak membawa narasi kebencian, saya tidak mengajarkan umat Islam membenci kalian, karena kami diajarkan dalam Al-Quran bersikap adil. Tapi perkara ilmu jangan kalian tutup-tutupi, tunjukkan datanya. Sejarah tidak mengenal perasaan. Penjahat-penjahat dari kalangan kalian itu mayoritas, bukan minoritas. Penjahat dari kalangan agama kalian itu bukan personal. 600 tahun gereja Katolik menginkuisisi. Rombongan Calvinis menginkuisisi anak baptis. Martin Luther membawa ide gagasan kebencian terhadap Yahudi, kemudian muncul antisemit di Jerman beratus-ratus tahun. Sampai-sampai seorang cerdas Einstein aja kabur ke Amerika. Gara-gara apa? Diincar sama Hitler. Kalian bilang Islam yang mengganggu kalian? Gak tahu malu kalian? Makanya saya pernah nanya sama kalian Kristen nih, apa alasan kalian Kristen dikatakan ajaran kasih? Kebanyakan kejahatan di dunia dilakukan oleh umat Kristen. Pembuat senjata siapa? Amerika. Perang dunia 1, perang dunia kedua siapa penyebabnya? Anak Tuhan, anak Theos. Kalian bilang kami umat Islam. Ada umat Islam yang datang ke sini membawa senjata. Umat Islam berdagang sambil menyiarkan Islam dengan akhlaknya mereka, sampai tertarik orang untuk menikah dengan mereka, tertarik untuk ikut agama mereka. Kalian menganeksasi, membawa paham rasisme. Tiba-tiba kalian bilang Islam begitu. Pakai data kalau bicara. Saya tidak terima penipuan, tapi saya terima kesalahan, karena kalian manusia biasa. Saya juga bisa salah. Salah normal, khilaf wajar, lupa itu manusiawi. Tapi penipuan itu pilihan, dan tidak saya izinkan kalian menipu.